Assalamualaikum, selamat malam Bu Win. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Dina. Alhamdulillah kabar hari ini baik, cuman ada sedikit yang mengganggu di pikiran saya Bu, terkait kemarin yang saya sampaikan kepada Bu Dina terkait pembelajaran di kelas saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Pantesan kok terlihat agak sedikit kurang ceria ya, seperti ceria sepertinya Ibu Win ya. Iya Bu Dina, karena ya itu tadi memikirkan pembelajaran di kelas yang kurang melibatkan siswa, begitu Bu Dina. Ya, baiklah Bu, sesuai dengan janjian kita kemarin ya, yang karena kan kebetulan juga malam ini kan ada waktu luang juga. Ini nanti kita melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Bu Dina, kita melakukan kegiatan coaching karena kemarin kita sudah janjian begitu. Saya ingin bantuan dari jenengan yang dimana biar saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, Bu Dina. Baik Bu Win, untuk kegiatan coaching ini nanti kita laksanakan kurang lebih 15 menit ya Bu. Soalnya nanti kebetulan juga ada jadwal lain. Tidak apa-apa ya Bu ya? Iya Bu, sepertinya 15 menit sudah cukup untuk pelaksanaan coaching malam ini. Ya baiklah Bu. Sebenarnya kemarin sudah ada cerita sedikit ya Bu. Tapi untuk sekarang Ibu apa bisa menjelaskan topik yang lebih jelas sehingga ini nanti untuk percakapan kita itu bisa fokus pada satu topik saja. Mungkin bisa menjelaskan. Iya Bu Dina, terkait dengan kegiatan coaching malam ini, topiknya seperti ini Bu. Bahwa dalam pembelajaran biasanya saya menggunakan metode ceramah Bu dan diskusi kelompok. Tapi sepertinya banyak siswa yang pasif dan tidak aktif bertanya dan berdiskusi. Saya khawatir Bu, mereka kurang paham materi apa yang saya sampaikan. Begitu Bu. Oh seperti itu Bu. Kemudian apa yang Ibu inginkan dari kegiatan percakapan kita malam ini Bu? Ya, yang saya ingin dapatkan adalah saya bisa menemukan solusi tentang bagaimana menangani dari permasalahan pembelajaran saya ini, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Baik Bu Win, untuk selanjutnya tadi kan Ibu sudah mempunyai keinginan ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi kan, kemudian sekarang tolong Ibu ceritakan secara rinci, seperti apa situasi yang Ibu sedang hadapi saat ini? Situasinya seperti ini Bu, bahwa dalam pembelajaran biasanya saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Tapi sepertinya banyak siswa yang pasif dan kurang aktif bertanya dan berdiskusi, sehingga anak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Baik, jadi intinya Ibu melihat bahwa banyak siswa yang tampak pasif selama pembelajaran dan Ibu khawatir mereka tidak sepenuhnya memahami materi. Kemudian, apakah Ibu sudah mengetahui apa penyebab siswa tampak pasif selama pembelajaran? Ya, terkait dengan identifikasinya, mengapa siswa tersebut tampak pasif selama pembelajaran. Kemarin sebenarnya saya sempat Bu menanyakan kepada siswa
Dan ternyata metode ceramah yang saya gunakan itu terlalu dominan, sehingga mereka mungkin merasa hanya perlu mendengarkan dan diskusinya pun kurang terstruktur, sehingga tidak semua siswa itu terlibat seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya dari permasalahan siswa itu tadi ya, menurut Ibu untuk saat ini berada di posisi tingkat skala berapa ya, Bu? Jika nilainya antara 1 sampai 10, kemudian nantinya itu Ibu mengharapkan siswa itu mendapatkan nilai dalam skala angka berapa, Bu? Dari 1 sampai 10 itu tadi. Ya, untuk sekarang ini Bu, memang posisinya siswa itu kurang pasif dan kurang aktif. Kalau secara nilai skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira anak itu di skala 6 sampai 7, Bu. Nah, nantinya yang saya harapkan anak ini bisa meningkat ke nilai skala 9, begitu Ibu. Wah, semangat terus ya Bu untuk pencapaian capaian yang maksimal itu tadi dari angka 6 ke 9. Selanjutnya untuk mencapai skala yang Ibu inginkan itu tadi, tindakan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki pada pembelajaran yang bisa melibatkan semua murid, Bu? Saya akan mencoba membuat anak itu senang dulu, Bu. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti pembelajaran berbasis proyek, project based learning, dan pembelajaran kooperatif. Dengan metode berbasis proyek, siswa mungkin bisa lebih mandiri dan kreatif. Sementara dalam pembelajaran kooperatif, saya bisa membagi peran sehingga setiap siswa itu aktif. Mungkin saya bisa dengan proyek kecil yang menguji metode ini. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah, Bu. Ide yang bagus sekali, Bu. Bagaimana kalau kita buat rencana kecil, Bu, untuk mencoba metode tersebut? Misalnya, proyek apa yang bisa dijalankan oleh Ibu di jenjang TK ya? Atau bagaimana Ibu akan memfasilitasi diskusi yang kooperatif tersebut, Bu? Iya, Bu Dina. Saya berpikir untuk proyek sederhana terkait membuat proyek sederhana terkait topik pelajaran minggu depan. Siswa bisa bekerja dalam kelompok kecil dan berani berbicara di depan teman-temannya, Bu. Dan saya juga akan memastikan setiap anggota kelompok punya peran yang jelas. Begitu, Bu. Langkah yang bagus sekali, Bu. Jadi Ibu akan metode proyek ya tadi sederhana dengan pembagian peran yang jelas dalam kelompok. Kemudian Ibu berencana memulainya? Mungkin saya akan memulai minggu depan, Bu. Saya akan mulai dengan topik baru, kemudian saya rasa ini waktu yang tepat untuk mencobanya, Bu. Baiklah, Bu. Kemudian untuk melakukan rencana tersebut, siapa yang ingin Ibu mintai dukungan supaya rencana itu dapat terlaksana dengan baik? Yang pertama yang saya mintai dukungan yang pastinya dari pihak sekolah, yaitu Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Sekali, Bu. Nah, sekarang dari percakapan kita tadi, dari awal sampai saat ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi ya, Bu, yang pasti awalnya saya merasa bimbang untuk menghadapi solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Dan setelah saya sharing bersama Bu Dina, ini tadi sepertinya saya mendapatkan pencerahan, Bu.
bagaimana saya harus bertindak dan langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Baiklah Bu Win, tetap semangat. Semoga rencana yang disusun tadi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Karena waktunya sudah 15 menit ya Bu, dan saya juga mempunyai jadwal lain, maka percakapan kita malam hari ini saya akhiri ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas sharing malam ini dan atas bantuannya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya dan kita ketemu di lain waktu ya Bu. Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.